Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari berbagai bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kubulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil mencengkeramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya karena kita melupakan senjata kita yang ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian kita itu dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda dengan politik pecah belah, yaitu divide et impera. Akibatnya kita menjadi tercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan bangsa diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat menunggal dan utuh menyeluruh. Konsep-konsep selanjutnya yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada Sangsaka Merah Putih, yang keempat ada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima ada Bahasa Indonesia, dan yang keenam ada Sumpah Pemuda. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara.
Ciri-ciri patriotisme yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat ada berjiwa pembaharu. Yang kelima tidak kenal menyerah. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sumpah Pemuda yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Nusantara yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan untayan Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Keunggulan-keunggulan Indonesia menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama atau krama tamahan. F. Letak wilayahnya yang amat strategis. G. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia. I. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km yang meliputi daratan seluas 2.027.887 km dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. J. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Indonesia secara internasional atau mendunia. 1. Menjadi tuan rumah dalam penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. 2. Menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada tahun 1992. Dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri gerakan non-blok tersebut. 3. Mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia atau dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN.